pelan-pelan ya. Lah yang mengkir ampun kali sekian kontrol kono. Ning kula kebang anu to, pitik to. Lho Mbak, iki wong 5. Dalek 100 engko ya wis 5. Halo Besti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sekarang masih meneruskan mencari penggembaraan, mencari mas bule ganteng dan kaya raya yo. Orang kitab suci nih, plek kitab suci nih saya dimarahin deh. Jadi ganti mengembara mencari mas bule ganteng dan kaya raya. Iki padahal aku lagi teleponan sama mas kameramen loh. Ini aku lewat jalan yang tidak biasanya ya. Udah sampai Besti. Aku tuh nyari sayur keramat kok ndak ada ya. Mau beli telur. Ada promo pasta gigi Besti, dapat gelas cantik. Oh, beli 3 pasta gigi dapat gelas cantik. Nanasnya ya Allah. Nanas apaan ini? Beli ayam, beli daging babi. Mau cari susu kedelai yang tanpa gula tapi ndak ada, kosong. Udah Besti, banyak yang nggak dapat. Sayur keramatnya nggak dapat sama Pak Bos, suruh ke pasar Panggalan. Ini tasnya tetap tak camplong gini ya, soalnya ada telurnya, takut jebrot. Laban mati ku ayo izin. 不要掉十個啦，你擺嘢俾聽人擺嘢嗰度去啦，你擺嘢啦，上我先係擺嘢啦，阿姐上嚟啦，謝謝。哎，對不起。Ini sepedanya tak tuntun ya Besti.
Soalnya kondisiku seperti itu. Dan seperti ini. Daripada nanti belanjaanku jebrot kayak kemarin toh ya. Rame banget sih, padahal bukan akhir pekan loh. Sampahku wokeh besti, lihatlah. Aku barusan buang sampah besti, sampahku numpuk umbrus-umbrusan karena kemarin kan habis babat alas sama Pak Bos, terus kemudian itu pas sampahnya libur, jadi sampahnya itu setiap hari Rabu sama hari Minggu itu libur, jadi nggak ada yang buang sampah, makanya sampahnya itu numpuk babat alas, sampahnya libur, wes jembrung. Dan hari ini langsung tak buang semuanya hasil babat alasnya itu yo, karena kita nggak punya kambing jadi dibuang. Coba kalau punya kambing itu ramban-rambannya dipakai kambing. Kalau teman-teman melihat setiap kali saya keluar perjalanan mengembara mencari mas bule ganteng dan kaya raya itu, terus kalian melihat jalanan, pasar atau tempat-tempat umum itu yang bersih dan bebas sampah, itu tuh bukan cuman kerjaan pemerintah doang ya besti. Jadi semua elemen masyarakat itu turut andil, turut serta menjaga kebersihannya itu. Jadi untuk sampah rumahan kayak gitu, itu yang sampah rumah tangga, yang sampah recycling itu tuh ada mobil sampahnya sendiri yang setiap hari datang di jam yang sama. Kecuali 2 hari yang libur itu tadi ya. Jadi setiap 1 minggu itu biasanya liburnya dua kali. Yang umum itu se-Taiwan itu liburnya setiap hari Rabu. Terus ada 1 hari lagi yang biasanya setiap daerah itu tidak sama, antara hari Sabtu atau hari Minggu kayak gitu, tergantung daerahnya. Jadi kalau sampah rumah tangga, sampah yang ada di dalam rumah dan lingkungan sekitar rumah itu dibuangnya ke sana semua kayak gitu. Nah di tempat-tempat umum itu tuh jarang banget ada tong sampah kayak di taman gitu yo. Aku nganterin atau ajak jalan-jalan simbah ke taman kayak gitu, itu sama sekali tidak ada tong sampah di taman besti. Itu kenapa kok tidak ada tong sampah di taman? Ya karena pemerintah sini itu takut kalau disediain tong sampah, terus sampah-sampah rumah tangga orang-orang yang ada di sekitar taman atau orang-orang yang rada-rada resek gitu tuh dibuang ke situ, nggak mau buang ke mobil sampah kayak gitu loh. Takutnya itu sampah yang di tempat sampah yang disediakan di tempat umum itu full sampah rumah tangga kayak gitu, makanya kayak taman-taman itu nggak disediain tempat sampah kecuali taman yang besar atau memang taman yang disediakan untuk rekreasi atau piknik keluarga kayak gitu, itu baru ada tempat sampahnya. Kalau cuma taman kecil di samping rumahnya Simbah ini atau taman yang biasa kita datangin itu sama sekali nggak ada tempat sampah, nggak ada tong sampahnya. Terus di jalanan gitu teman-teman nggak ngelihat, hampir nggak ngelihat sampah ya. Ada orang yang buang sampah sembarangan, itu tetap ada. Jadi setiap negara mau sekeren apapun negaranya itu, orang yang resek itu sudah pasti ada. Tapi jumlahnya di sini nggak sebanyak di negara kita yang ya kalau tempat piknik atau tempat rekreasi isinya full sampah. Kalau di sini itu rata-rata misal kita liburan atau piknik atau datang kemana atau sedang berjalan kayak gitu, terus kita pas makan bungkusnya, misal jajan snack gitu yo, bungkusnya itu sudah habis kan otomatis dibuang ya. Kalau kita tidak menemukan tempat sampah di sekitar kita, biasanya bungkusnya itu diuntel kemudian dimasukin ke saku atau dimasukin ke tas, nanti dibuang di rumah, dibawa sampai pulang kayak gitu teman-teman. Atau
Kalau sudah menemukan tempat sampah baru dibuang kayak gitu. Jadi nggak dibuang sembarangan, digembel lah katakanlah cara Jawa itu digembel sampai nemu tempat sampah. Kalau di jalan nggak nemu ya dibawa pulang kayak gitu ceritanya di sini. Makanya kalau teman-teman lihat saya kemana-mana itu tempatnya bersih-bersih itu, jadi semua elemen masyarakat itu ya turut andil. Nah, di sini pesannya aku mau menghimbau kepada teman-teman semuanya, kalau mau negara kita bisa sebersih itu dimulai dari diri sendiri. Biasakan jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita berada di tempat umum, misal kita harus buang sampah dan tidak menemukan tempat sampah, ada baiknya kita harus bawa kantong kresek kemana-mana. Kantong kresek itu kan bisa dilipat terus kemudian dimasukkan ke dalam tas, diselipkan dalam tas. Saya tak kasih contoh sebentar ya. 2000 years later. Nah, kayak gini, ini kan kantong plastik toh, ini bisa dilipat-lipat. Ini biasanya selalu ada di dalam tasku, karena kalau aku beli minuman, daripada harus beli plastiknya, kantong plastiknya kan berbayar ya. Jadi aku selalu bawa kantong plastik kemana-mana. Ini kantong plastik untuk yang beli minuman, kalau untuk yang belanja itu ada sendiri. Jadi biasanya selalu bawa kemana-mana kayak gitu. Terus kalau libur itu kan biasanya kalau di tempat libur itu memang banyak ya. Biasanya kan aku liburnya meletak di sekitar situ saja. Kalau misal di stasiun kayak gitu, itu ya itu ada tempat sampahnya, jadi nggak perlu bawa kantong kresek. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain kayak misal ya pasar kayak gitu nggak ada Besti. Jadi kalau seumpamanya buang sampah di pasar ya wes digembol dibawa pulang gitu. Jadi teman-teman di Indonesia kalau mau dimulai dari diri sendiri ya. Kalau mau negaranya kelihatan bersih kayak negara-negara yang lain, negara-negara orang gitu, dimulai dari diri sendiri. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, Besti. Anu Mbak, iki wong 5, lek 100 engko yo wis 5. Jadi akatan ning kula kebong anu to, pitik to. Lah nek langsung dino kula ora monggo. Nek sampean bali nang kono karo Hari ini tuh di rumah saya sedang rempong-rempongnya Besti, karena beberapa hari ke depan adik saya itu mau meminang kekasih hatinya. Iya. Ya Allah, bocah yang dulunya suka nyobek-nyobekin bukuku, pulang sekolah bukuku sudah berantakan, disobek-sobek. Ya Allah, sekarang sudah mau nikah, nggak kerasa, dan aku masih di sini. Ya kemarin bocahnya itu minta izin, minta doa kepada saya kalau mau menikah sama pujaan hatinya. Ya saya ini yang sebagai yang pernah tua ya bisanya cuma mendoakan, tidak bisa pulang. Ya mendoakan semoga acaranya lancar sampai hari H, dan kemudian menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan langgeng dunia akhirat, amin. Jadi hari ini tuh acaranya keluarga di rumah itu sedang bungkusin tempe, teman-teman. Tempe, jadi kalau ada acara hajatan seperti yang pernah tak bilang beberapa waktu yang lalu, itu kalau di tempat saya itu biasanya kalau ada hajatan kayak gitu itu pulang itu tamu-tamunya itu kan selalu bawa amplop. Selain amplop itu biasanya bawa beras, kemudian juga kadang masih dikasih gula, kadang ya mie, kadang ya apa-apa gitu, biasanya jajan-jajan kayak gitu. Itu kalau di tempat saya ya. Terus kemudian nanti pulangnya itu dapat wangsulan itu kayak kan datang itu bawa beras dan lain sebagainya, itu biasanya ditaruh di tas kayak gitu kan. Nah tasnya itu kemudian diisi lagi sama nasi, terus kemudian ada sayurnya itu macam-macam, ada sayur tempe, ada sayur mie, ada sayur tewel itu nangka muda itu ya, ada sayur tewel, ada oseng pepaya seperti yang tak bilang kemarin. Itu biasanya di daerah saya itu ya sayurnya macam itu, kadang oseng tempe sama buncis,
kadang tempe saja, kadang tempe sama mie, kadang mie sama kerupuk. Jadi kerupuk, ya emang kerupuk di sayur sama mie kayak gitu. Saya nggak punya gambarnya, tapi di kampung saya seperti itu biasanya kalau hajatan. Nanti dikasih nasi, kemudian sayuran itu biasanya sayurnya itu 2 macam, tergantung masaknya apa ya, macamnya yang tak sebutkan itu tadi. Kemudian terus dikasih kerupuknya itu macam-macam isinya, ada rengginang, ada kue matahari kayak gitu, kerupuk matahari itu loh. Terus kemudian ada ceriping pisang, terus ada kerupuk macam-macam gitu, pokoknya dia wadai di wadai plastik gitu. Terus kemudian kadang masih dikasih jajan macam-macam kayak gitu. Jadi hari ini tuh bikin tempe, karena kan butuhnya tempe itu banyak hajatan, namanya hajatan besar ya, undangannya itu bisa ratusan sampai ribuan kayak gitu. Jadi kalau beli itu kan ya duitnya ndak karu-karuan, makanya bikin sendiri dan direwangi sama tetangga-tetangga sama saudara-saudara, bikin tempe, ngedahi tempe kayak gitu. Terus juga sama itu ngelendah itu apa ya, menggodok santan gitu loh. Kalian tahu kelapa yang sudah tua itu diparut, kemudian diperas, diambil santannya yang masih kental, kemudian santannya itu kayak direbus, tapi harus diudek gitu, udek ya Pak, diaduk terus menerus, tujuannya biar tidak pecah santannya. Jadi sampai diaduk terus, ngelendah itu seperti itu sampai santannya itu kayak mumbul gitu loh teman-teman. Yang bawah itu air, terus kemudian yang atas itu santan yang mengental gitu. Nanti santan yang mengental itu diambil dan airnya dibuang. Nah, santan yang mengental itu dibuat untuk campuran bikin jenang. Jadi kalau hajatan di kampung saya, di tempat saya di Trenggalek, itu biasanya kalau hajatan besar itu memang selalu bikin jenang, bikin tape, bikin tempe, kayak gitu untuk suguhan orang-orang yang datang, untuk suguhan tamu-tamu yang datang. Hari ini tuh ngelendah sama bikin tempe dan ya bungkus-bungkus kerupuk-kerupuk kayak gitu loh. Dan rame banget, ya Allah, Masya Allah. Dan Yesus. Terus kemudian besok itu acaranya katanya bikin jenang. Bikin jenang itu biasanya kalau ngudek itu biasanya bapak-bapak, karena bapak-bapak itu kalau ngudek itu lebih roso gitu loh Besti, lebih roso. Dan ngudeknya itu kalau saya di rumah dulu itu biasanya kalau tidak pakai sotil yang gede itu pakai pelepah kelapa itu loh. Pelepah kelapa yang masih hijau gitu, itu kemudian dibersihkan, dikupas kulitnya gitu buat ngudek gitu kan, itu rosa sekali. Dan aku paling suka kalau bikin jenang itu intepnya. Kalau yang jenangnya itu saya malah enggak suka. Kalau tas baru matang itu biasanya kan yang paling bawah itu kan ada keraknya ya, intep, biasanya disebut intep kalau di tempat saya. Kalau bahasa Indonesianya keraknya yang bagian bawah itu. Wah, itu enak sekali Besti, enak sekali. Biasanya rebutan sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang rewang kayak gitu. Tapi hari ini saya tidak bisa. Saya cuma bisa melihat dari layar handphone. Ya tidak apa-apa, wis cuma bisa mendoakan semoga acaranya itu lancar sampai hari H dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Saya juga minta doa sama besti onlineku, semoga adik saya keluarganya langgeng sampai maut memisahkan, amin. Wes, kali ini vlognya sampai di sini dulu ya. Sekarang jam 9, saya mau ngurusin Simbah dulu. Gak ada video makan karena saya gak punya lauk Besti. Tanggal tua ini, wes jangan tanggal ente-entean, karena uang saya tinggal gripis, tidak sanggup belanja beli lauk, adanya telur di kulkas. Jadi makanya pakai telurnya Pak Bos. Telur yang beli majikan gitu maksudnya. Aku timbangannya salah tompo terus tadi kedowo-dowo ya, tak jelaskan sekalian. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Semoga Besti Online dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dilimpahi rezeki yang berkah barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.